Yahya Harahap dalam bukunya tentang hukum acara perdata terdapat jenis-jenis kuasa yang salah satunya adalah kuasa umum. Kuasa umum diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Yang kedua, pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Yang ketiga, dengan demikian, titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Menurut M. Harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan jenis-jenis kuasa yang salah satunya ialah kuasa khusus. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Perdata menjelaskan bahwasanya pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yakni hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Untuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 123 KIA. Jadi, apabila tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan. Cukup berpedoman pada ketentuan yang dijelaskan pada pasal 1765 KUH Perdata. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Kuasa tersebut merupakan kuasa khusus, terbatas hanya untuk menjual rumah. Akan tetapi, meskipun bersifat khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya, sebab sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, akan tetapi hanya untuk menjual rumah. Menurut M. Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, ada jenis-jenis kuasa, yaitu salah satunya kuasa istimewa. Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya, ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 157 KIR atau pasal 184 RBG. Jika ketentuan pasal-pasal ini dirangkai, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa. Yaitu yang A, bersifat limitatif. Kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi, pada dasarnya, perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Yang B, harus berbentuk akta autentik. Menurut pasal 123 KIR, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Susilo menafsirkan dalam bentuk akta autentik atau akta notaris. Pendapat ini diterima secara umum oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, agar pemberi kuasa istimewa sah menurut hukum harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam akta itu ditegaskan dengan kata-kata yang jelas mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa. Kuasa perantara. Yahya Harahap dalam bukunya yaitu Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa kuasa perantara disebut dengan agen, di mana kuasa ini dikonstruksi dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Perdata dan pasal 62 Kitab Undang-Undang Pedagang yang dikenal dengan agen perdagangan atau komersial agensi atau makelar, tapi bisa juga disebut dengan broker atau faktor, tetapi lebih lazim disebut sebagai perwakilan dagang. Nah, dalam kuasa ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah atau instruksi kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Nah, dan apa yang dilakukan oleh agen ini langsung mengikat kepada prinsipal sepanjang apa yang dilakukan tersebut tidak bertentangan atau melampaui dengan batas kewenangan yang diberikan.